Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat jemaat Tuhan sekalian. Jumpa lagi kita di malam hari ini dalam renungan kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat kasih setia dan anugerah-Mu yang tidak pernah lepas daripada kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu mengasihi kami, memberkati dan melindungi kami. Terlebih ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau layakan kami, kuduskan kami. Biarlah firman-Mu itu mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan melihat renungan kita dalam Yunus pasalnya yang keempat, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, ayatnya cukup lumayan panjang tapi tidak apa-apa. Yunus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Ya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggereget pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ayat yang 11, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh pada suatu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya itu tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, jadi tema dari renungan kita pada malam hari ini adalah layakkah kita marah? Ya. Layakkah kita marah? Itu menjadi perenungan kita di malam hari ini. Tentu saja ada situasi, kondisi, ya, kejadian demi kejadian yang kita alami, yang kemudian memancing emosi kita, ya, memancing perasaan kita, memancing sisi kemanusiaan kita yang cenderung negatif, ya. Jadi itu sering. Ya, sehingga perenungan kita pada malam hari ini datang kemudian menjadi perenungan kita bersama bahwa layakkah kita marah? Ya, kalau melihat dari latar belakang kejadian Yunus pasal 4, ya, Yunus ini saya rasa kita semua sudah mengerti bagaimana Yunus mengingkari atau lari dari panggilan Tuhan, ya. Padahal Yunus ini seorang nabi Tuhan, ya. Tetapi meskipun dia tahu bahwa dia nabi Tuhan, namun ada hal-hal yang membuat dia lari. Ya, dia berpaling dari panggilannya sebagai seorang nabi Tuhan, yang dimana kita ketahui bahwa nabi Tuhan itu adalah juru bicaranya Allah. Ya. Nabi Tuhan ini adalah penyampai firman Allah. Allah berkata kepada siapapun atau orang siapa kepada umat yang lain, ya. Nah, Tuhan itu akan berfirman kepada seorang nabi dan nabi itu akan melanjutkan apa yang dikatakan oleh firman Allah atau apa yang Tuhan katakan. Ya, pada saat itu Allah berbicara kepada Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe
beritakanlah kabar pertobatan. Tetapi sekali lagi Yunus melanggar, Yunus lari, Yunus tidak mau melakukan hal itu. Sehingga singkat cerita Yunus lari, kemudian naik di kapal, kemudian Yunus dibuang ke laut, Yunus di dalam perut ikan, dan kemudian Yunus belajar dan lain sebagainya. Yunus berdoa sehingga dia harus dimuntahkan kembali oleh ikan tersebut. Dan kemudian di pasal yang keempat ini ya, Yunus ini kesal. Tapi kalau jemaat Tuhan melihat dari judul pasal keempat, Yunus pasal 4, judulnya begini, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita melihat di ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak yang melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Jadi Yunus ini kesal. Karena apa? Yunus ini diberitahukan satu firman di mana dia harus menyampaikan berita pertobatan kepada satu bangsa. Tapi sebaliknya Yunus itu nggak mau. Kalau Allah harus mengasihi mereka, kalau Allah harus mengampuni mereka, dan Yunus tidak mau hal itu terjadi, sehingga dia kesal, gitu. Tetapi sekali lagi dalam kekesalannya itu kasih Tuhan tetap dinyatakan. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Ya, dikatakan tadi atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebatang pohon jarak yang melampaui kepala Yunus untuk menaunginya dengan tujuan agar ia terhibur karena kekesalan. Jadi Allah masih menghibur dia. Ya, Yunus tidak mengerti hatinya Allah itu seperti apa. Yunus belum mengerti tentang kasih Allah akan bangsa-bangsa itu seperti apa. Nah, seringkali kita pun seperti itu. Kita berkeras hati untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Ya, sehingga kekesalan hati kita itu begitu mendominasi kehidupan kita. Sehingga kita nggak bisa menyalurkan kasih Allah, menyalurkan berkat Tuhan, menyalurkan supaya orang itu bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan itu bukan hanya kita rasakan, tetapi orang lain pun bisa merasakan. Yunus kesal, sepertinya Yunus tidak mau agar bangsa lain itu bertobat. Dan saya rasa ini pun sering kali terjadi. Ya. Kita kesal, gitu. Hati-hati, kekesalan kita itu bisa menjadi kita tidak mengerti akan kasih Allah pada orang lain. Hati-hati, ya. Dan jangan sampai karena kekesalan kita tidak membawa kasih Tuhan kepada orang lain. Ya. Kita lihat Tuhan tahu Yunus itu kesal, sehingga Tuhan hiburkan dia dengan pohon jarak. Kemudian di ayat yang ke-8, segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Ya. Jadi pohon yang tadi Tuhan tumbuhkan kemudian diizinkan Allah kemudian mati layu, ya kan? Sehingga matahari yang sinarnya panas terik mengenai kepala Yunus, dan kemudian dia marah dan dia bersungut-sungut, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Itu. Ayat 9 berkata, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ya, kalau jemaat Tuhan baca ini kedua kali kata ini timbul di ayat yang keempat sama ayat yang ke-9. Ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Di ayat yang ke-9 firman itu berulang lagi. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Ya. Yunus marah karena yang tadinya Tuhan tumbuhkan pohon, kemudian itu atas penentuan Tuhan juga itu menjadi layu. Kemudian respon Yunus marah, dan marahnya itu dia berkata, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Dan Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Dan kemudian Yunus berkata lagi, selayaknya lah aku marah sampai mati. Gitu. Seringkali kita begitu, Bapak Ibu. Ada situasi, kondisi yang seringkali membuat kita marah. Nah, kemarahan itu yang membuat kita nggak sadar akan kasih Allah terhadap orang lain. Kekecewaan kita jangan sampai menghambat kasih Allah kepada orang lain.
Bukan berarti marah itu nggak boleh, marah itu boleh. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kemarahan kita itu menghalangi orang untuk melihat kasih Allah, untuk menghalangi orang itu dapat mengenal kasih Allah. Yunus marah, kemudian firman Tuhan. Kalau kita melihat Allah begitu sabar dalam hal ini, ya. Di satu sisi Yunus yang tadinya sudah salah, lari dari sebuah panggilan, seorang nabi Tuhan, lari, ya, tidak mau melakukan firman Tuhan, gitu, lari dan kemudian marah, gitu, sudah salah dan kesalahannya itu bertumpuk-tumpuk. Itu cenderung manusia kita, sisi manusia kita. Kita sudah salah, marah kita bersungut-sungut, malah kita terus jatuh dalam kesalahan, menikmati setiap kesalahan kita. Tapi kita melihat sisi Allah, betapa Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi. Allah selalu mengajar orang yang dikasihinya. Dalam hal ini Yunus, ya. Tuhan menghibur Yunus dengan menumbuhkan pohon jarak untuk menaunginya agar dia terhibur tadi, ya kan. Dia teduh. Kemudian kembali lagi Allah menghiburnya. Tapi Yunus, sisi manusianya, marah. Tuhan bilang, apakah engkau marah? Layakkah engkau marah? Yunus bilang, lah aku harus marah, gitu. Layak aku marah. Wajar kalau saya marah, gitu. Tapi saya mau katakan pesan buat kita pada malam hari ini. Apakah kita layak marah untuk sebuah kedaulatan Tuhan? Gitu. Apakah kita layak kita marah untuk setiap perbuatan Tuhan? Gitu. Apakah kita harus marah, ya, dengan apa yang sudah Allah kerjakan, atau apa yang hendak Allah kerjakan, atau apa yang telah Allah lakukan terhadap kita? Layak kita marah? Saya rasa itu menjadi perenungan buat diri kita pribadi. Layakkah engkau marah? 2 kali Allah menegur Yunus. Layakkah engkau marah? Itu bukan sekali, 2 kali, ya, di ayat yang keempat dan di ayat yang ke-9. Dan Yunus gak sadar-sadar Bapak Ibu. Di ayat yang 9, ayat yang ke-9 dijawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati, bahkan sampai mati, gitu. Sampai mati aku harus marah, layak aku marah. Tapi pertanyaan itu timbul dalam kehidupan kita, pantaskah kita marah untuk kedaulatan Tuhan? Gitu. Namun kemudian itulah kembali, kasih Allah itu selalu mengajarkan. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan Yunus bagaimana kamu marah, gitu. Tapi apa yang kamu marah ini itu tidak ada unsur-unsur campur tangan, gitu. Engkau tidak berbuat sesuatu yang engkau marah, gitu. Firman Tuhan katakan, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, gitu. Kita tidak berbuat apa-apa tapi kita marah, gitu. Pemberian Tuhan, ya kan? Toh yang Tuhan mau, lakukan saja apa yang Tuhan mau, itu aja yang Tuhan inginkan. Lakukan apa yang diperintahkan, itu aja. Itu intinya. Tapi seringkali itu diresponi dengan begitu banyak argumentasi yang kita bangun sebagai manusia. Kita marah sehingga firman Tuhan itu kita hempaskan, gak mau dilakukan. Sama seperti Yunus. Apalagi ketika berbicara tentang kita punya musuh dan lain sebagainya. Ketika kita harus dengar firman Tuhan, kasihilah mereka, kasihilah sesama. Seringkali kita berkata no. Gitu. Dan ketika Tuhan memberikan contoh, bahkan Tuhan hibur Yunus, itu pun menjadi contoh. Engkau marah pada sesuatu yang untungnya sendiri engkau enggak berusaha, engkau enggak berjerih payah. Terus ngapain kita marah? Apakah perlu, apakah harus kita marah untuk sesuatu yang tidak kita tabur, untuk sesuatu yang sedikit pun firman Tuhan katakan kita tidak berjerih payah? Saya rasa ini tamparan keras buat Nabi Yunus, ya. Ayat yang ke-11,
Sehingga bagaimana mungkin aku mengasihi Niniwe gitu. Kota yang besar itu, yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu mengenal mana tangan kiri, mana tangan kanan. Kita bisa melihat bahwa kasih Allah itu sampai jauh. Allah mengasihi bangsa-bangsa, dan Allah mau keselamatan itu sampai kepada mereka. Ada berita pertobatan. Tapi seringkali sebagai manusia kita menghambati kasih Allah, hanya karena kita lebih cenderung nggak perlu, mereka itu perlu dibinasakan. Itu kita tidak menjadi seorang pengikut Kristus yang baik gitu. Kita tahu kita seorang orang percaya ya, orang percaya kepada Tuhan harus melakukan hal ini. Matius pasal 28 ya, dikatakan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan. Sudahkah itu kita lakukan? Tapi seringkali kita dengar firman Tuhan kita marah. Kan salah gitu. Seharusnya dengar firman Tuhan lakukan, bukan marah, bukan bertanya-tanya. Yunus ini seharusnya begitu saja. Seharusnya dengar firman Tuhan ke Niniwe, beritakan berita pertobatan, selesai. Titik. Dengar, lakukan. Titik. Gitu. Yunus lari. Dia harus melewati masa-masa susah. Nah, seringkali kegagalan kita dalam mencapai sesuatu adalah ketika kita mengabaikan firman Tuhan. Itu salah satu. Sehingga tadi udah lari, Tuhan mengasihi Yunus, Tuhan hempaskan Yunus, kemudian dimuntahkan oleh ikan, ya, keluar dari perut ikan, kemudian diajarkan oleh Allah kembali, dihiburkan oleh Allah kembali, tapi masih aja marah. Sekali lagi, ketika amarah menguasai kita, hati-hati, itu bisa menjadi penghambat untuk orang melihat kasih Allah terhadap mereka. Ya, saya rasa ini yang perlu menjadi perenungan kita di malam hari ini. Layakkah kita marah atas kedaulatan Tuhan? Ya. Belajar dari Yunus, ya. Bagaimana Yunus belajar untuk mengasihi. Berdoa kepada Allah, Tuhan beriku hati yang mengasihi. Berikanlah aku hati yang mengampuni. Berikanlah aku hati yang penuh dengan kasih seperti hatimu. Supaya kita pun bisa melihat, bisa menyampaikan kasih Allah, bisa mengasihi orang seperti Yesus mengasihi kita. Yunus tidak belajar daripada pengalaman-pengalamannya. Dia harus diajar berulang-ulang oleh Allah. Saya rasa kita pun begitu, harus terus diajar. Oleh sebab itu, ketika dengar firman Tuhan, jangan bangun argumentasi, jangan bangun rasa nyaman kita, gitu. Tapi dengar dan lakukan, dengar dan lakukan, dengar dan lakukan. Ya, Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan setiap perkataanku. Jadi kalau kita dengar dan melakukan firman Allah, kita inilah yang dikatakan mengasihi Tuhan. Ya, saya rasa itu aja perenungan kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat kasih setiamu. Kami sadar bahwa seringkali dalam kami mendengar firman-Mu ada begitu banyak alasan yang kami buat sehingga kami tidak mau melakukan firman-Mu, ya Tuhan. Ampuni setiap kami, setiap kelemahan kami, bahkan keberdosaan kami dalam meremehkan perkataan-perkataan-Mu. Tapi lewat perenungan pada malam hari ini, biarlah apapun itu bentuk firman Allah yang kami dengar, kami belajar untuk melakukan, menjadi pribadi-pribadi yang taat. Berkati kami, mampukan kami, dan berkati jemaat-Mu, ya Tuhan, suami istri, anak-anak, cucu menantu, bahkan keluarga besar mereka, pekerjaan, rumah tangga. Allah berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.